mungkin pada waktu doa sesi pertama ada karunia-karunia yang muncul, misalnya penglihatan, impresi, ada firman yang begitu kuat berbicara, silakan sampaikan. Karena kita harus mengobarkannya karena roh. Kalau memang itu berbicara, kita harus sampaikan untuk bisa diketahui kita semua. Ada? Saya persilakan kalau lalu ketika kita berdoa, Tuhan taruh di hati saya satu impresi mengingatkan satu firman di dalam Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23 saya bacakan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu aja yang tadi Tuhan taruh di hati saya, firman Tuhan ini. ada lagi? Baik, saudaraku yang kekasih, saya sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab untuk mendengar arahan Tuhan di akhir tahun. Karena saya tahu bahwa gereja ini harus ada pegangan jemaat di tahun 2024. Jadi setiap akhir tahun saya mengkhususkan diri saya untuk Tuhan, aku harus tajam dengar suara Tuhan. Saudara, saya mau memberitahu saudara bahwa 2024 ini beda dengan 2023, saudara. Kalau saudara baca ekonomi, baca segala macam, 2024 itu sebenarnya tahun yang justru yang sulit, gelap sekali begitu, ya. Jadi kalau dibilang 2023 katanya inflasi krisis, ternyata tidak terjadi, saudara. Tapi itu efeknya itu di 2024. Saya sengaja baca banyak hal, saudaraku, supaya saya boleh datang sama Tuhan untuk mempersiapkan jemaat menghadapi masa-masa sulit. Saya baca bahwa akan terjadi krisis pangan yang luar biasa. Orang tidak lagi bisa bercocok tanam karena cuaca yang sangat ekstrim. Akan terjadi kemarau yang panjang. Sehingga ketahanan pangan di mana-mana akan terganggu. Itu berarti akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Kalau saudara lihat nubuatan Pak Jonathan David, ada lembu kurus begitu ya. Nah itu sekarang mulai digenapi, saudara. Jadi tidak ada negara yang bisa terhindar dari krisis pangan dan ketahanan pangan. Kalau saudara perhatikan, Pak Jokowi selalu katakan, hati-hati, betul nggak? Ini masalah besar. Ini kita sedang menghadapi krisis. Jadi Pak Jokowi tidak sembarangan ngomong kayak gitu, saudara. Tapi ini benar-benar prediksi yang memang akurat bahwa global warming, cuaca yang tidak bersahabat, yang tidak bisa diprediksi, petani-petani tidak bisa memprediksi, ketidakpastian cuaca, kemudian saudara tahu orang kekurangan air, kalau saudara baca di Israel, Danau Tiberias itu sudah mulai mengering begitu ya, di mana-mana saudara. Waktu saya dengar semuanya itu saudara, saya datang kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa umat Tuhan juga akan alami. Betul? Karena ini krisis global. Dan pada waktu saya berdoa, saudara, nggak tahu saya kasat mata atau saya dapat impresi. Saya diperlihatkan Tuhan pakai mahkota. Mungkin saudara sering lihat di lukisan. Dia duduk di tata.
dengan tongkat. Kemudian saya bilang begini, Tuhan, saya nggak ngerti, zaman sekarang aja kita mengalami banyak kesulitan. Apalagi di 2024 yang penuh dengan ketidakpastian politik semuanya, saudara ya. Bagaimana kami? Saya bersyukur sekali Tuhan bilang, anakku, beritahu kepada jemaat, aku bertata, aku ada tongkat. Dan saya lihat saudaraku di bawah kakinya, itu semua musuh-musuhnya. Aku berdaulat. Dan Tuhan kasih firman saudara. Dan saya bersyukur di daily devotion, tiba-tiba Pak Stephen Agustinus juga menuliskan itu. Ya, kita lihat di Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ya. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Apabila engkau keluar berperang, sudah tahu? Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan kau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dan Yosua 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 ini sangat menegaskan. Yosua 23 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikan kepadamu. Jadi saudara, Tuhan bilang, anakku jangan takut, jangan gemetar, jangan galau. Kalau dibilang peperangan 2024 bukan peperangan yang biasa. Tetapi aku yang berperang dan kau diberi kemenangan. Saya bersyukur saudara. Saya jadi diingatkan pada kejadian di mana Yosafat saudara. Pada waktu itu tiba-tiba dia diserang musuh, yaitu Bani Moab dan Bani Ammon yang begitu besar jumlahnya. Tentara yang besar. Bani Moab saja itu sudah kuat dan besar. Ini Bani Moab ditambah Bani Ammon. Dan pada waktu itu Yosafat dikatakan Bani Ammon dan Bani Moab menyerang. Yosafat saudaraku pada waktu itu dia panik, ketakutan. Tapi kemudian dia katakan dia mengambil keputusan untuk dia mencari Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa musuh tahun 2024 ingin menghancurkan kita. Menghancurkan iman kita lewat keadaan apapun. Ya. Tadi krisis pangan, mencari nafkah semakin sulit, segala macam. Tapi Tuhan katakan, ya, kita lihat 2 Tawarik untuk lebih jelasnya ya. Pada waktu Yosafat 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15. Dan berserulah, camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut
dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Saya deklarasi, saudara. Tuhan apapun kejadiannya, Tuhan bilang kamu tidak usah bertempur. Tidak usah bergumul. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Bagian kita adalah kita berdiri di posisi kita. Kita tidak berperang. Kita tidak bertempur, itu yang Tuhan bilang. Apapun kejadian di 2024 yang luar biasa, membuat kita panik semua dunia, membuat semuanya goncang. Tapi kita harus berdiri di tempatmu, betul nggak? Apa bicara berdiri di posisi? Ada 3 hal saya catat Tuhan bicara. Berdiri di atas firman, menyembah dan mengucap syukur. Tahun 2024 3 hal itu yang harus kita lakukan. Berdiri di atas firman, menyembah Dia dan bersyukur. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan berdiri di tempatmu. Dan lihatlah, saudara hanya orang yang ada di posisi bisa melihat bagaimana Tuhan berperang, betul? Dan lihatlah bagaimana Tuhan, betul nggak? Memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Semua harus kita hadapi itu, saudaraku. Kita akan mungkin kesulitan mencari uang sekarang. Kita hadapi. Tapi ingat Tuhan katakan berdiri di tempatmu. Amin. Amin, saudara, ini penting. Anakku, aku hanya ingin jemaat 3 hal itu. Dia punya firman, dia menyembah aku dan mengucap syukur kepadaku. Dan saudara lihat di sini ayat yang selanjutnya, saudara kita lihat di ayat yang ke 21 ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dan pakaian kudus dan semarak pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, dan orang-orang dari perkebunan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terburu kalah. Saudara, ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan berperang. Tapi kalau bangsa Israel, Yosafat tidak bersorak, Tuhan belum mulai berperang. Betul? Betul nggak, saudara? Ketika mereka jadi, saudara, dalam segala keadaan kemenangan ditentukan posisimu. Betul? Ketika dalam keadaan yang saya dihantam banyak masalah, saya menyembah Dia, mengucap syukur, dan saya deklarasi, saya memuji Dia, Tuhan akan berperang. Betul? Tuhan akan melakukan penghadangan. Karena Tuhan katakan, bukan kamu yang berperang, tapi aku. Ya, Tuhan katakan bukan kamu yang bertempur, melainkan aku. Ayat yang 15 tadi kan ya, katakan. Ayat yang ke-15 bagian terakhir. Sebab bukan kamu yang berperang, akan berperang, melainkan Allah. Saudara, saya sudah sampaikan, betul? Saudara lihat bahwa
ini dimulai. Daniel sudah mulai dikenapi, orang bijak akan jatuh. Orang tidak bisa tahan, saudara. Betul, siapa yang bisa bilang saya kuat, betul? Karena kita ini sudah mulai pertempuran akhir zaman. Saya sudah bilang, ini gak main-main, saudara. Ini serius. 2024 itu sesuatu yang betul-betul perlu notice, perhatian kita. Ya, saya sudah ngebayang itu, saudara, betapa sulit ekonomi. Saudara, kita sekarang masih oke lah. Tapi tiba waktunya itu semakin turun, saudara. Ya. Ya. Saya nggak nakut-nakutin. Tapi kalaupun itu terjadi, ada Bani Moab, Bani Ammon, ada yang tadi yang bilang ada laskar yang besar mau nyerang kita. Percayalah, Allah sedang bertata. Dia berdaulat. Dia mengendalikan dan mengatur hidup kita. Dia yang berperang dan kita diberi kemenangan. Amin. Dan ketika engkau berdiri di posisi mulai bersorak-sorak, itu bicara tentang iman, saudara. Mungkin kita menghadapi masalah besar, tembok besar, goliat yang besar di depan. Tapi posisi kita bersorak-sorai kemenangan. Bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Tuhan baik, betul enggak? Ketika kita bersorak-sorai, saudara, sorak-soremu menentukan pertempuran, betul? Maka Tuhan melakukan penghadangan. Maka itu pengucapan syukur, penyembahan, firman tidak boleh hilang dalam hidup kita. Amin. Kita sudah tidak bisa lagi gini loh. Saudara tahu nggak kalau perang musuhnya sedikit, kita masih bisa tolong teman. Betul nggak? Kalau kita 20, musuhnya 10, kita masih bisa tolong teman kan? Kita masih bisa tolong teman. Lah kalau ini saudara, kita 100, musuhnya 500. Betul nggak? Karena laskar yang besar. Ya, maka itu Yosafat panik, saudara. Nah, kita nggak bisa tolongin teman, saudara. Betul nggak? Kita sibuk menghadang musuh masing-masing. Percayalah, saudara, Allah berkuasa. Musuh sudah dikalahkan, amin. Tuhan berdaulat atas hidupmu. Ya, bagian kita 3 hal itu. Amin. Tuhan katakan, kamu tidak perlu bertempur. Kamu tidak perlu bergumul. Amin. Banyak masalah persoalan. Percayalah, aku yang berperang dan engkau akan kuberi kemenangan. Ya, aku ketika engkau menyembah aku bersorak-sorai. Oh, saya senang banget, saudara. Setelah saya dapat itu, saya deklarasi. Saudara, pelayanan anak muda bukan mudah. Betul? Makin tahun makin banyak hal, teknologi apapun. Tapi percayalah, Tuhan sedang berkuasa, berdaulat di atas tata. Amin. Dia bawa tongkat. Ya. Saya yakin bahwa Tuhan sedang melatih otot rohani kita dari COVID. Betul nggak, saudara? Sudah dilatih kita, saudara. Saya percaya bahwa kita sudah mulai terbentuk otot-otot rohani yang kuat nih ya. Nah, kenapa? Saya percaya bahwa kenapa ada kegelapan begitu? Karena ada Tuhan besar. Ya kan? Ada tsunami besar-besaran. Orang Kedar dan Nebayot. Jadi iblis akan tahan semuanya. Tapi percayalah, bukan kita yang bertempur. Dan ini membuat saya lega, saudara. Dan saya percaya, tadi awal lagu sudah bilang bahwa kita lebih dari pemenang ya. Saya percaya bahwa tahun 2004 itu tahun di mana kita mengalami kemenangan tapi tidak perlu bertempur, berperang. Karena Tuhan sudah bertata dan musuh sudah ditaklukkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa bertahan di hadapan dia. Bentuk apapun, ya, bentuk kesulitan apapun, ya, sakit penyakit apapun,
tidak bisa bertahan. Amin. Karena Tuhan yang bertata. Amin, saudara. Ya, ada satu firman lagi di dalam Mazmur 103 ayat yang 19. Dikatakan Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga dan kerajaan berkuasa atas segala sesuatu. Saya yakin sekali saudara, musuh-musuh sudah ditaklukkan. Jadi melalui 2024, jangan takut, jangan gentar. Tuhan bertata, berkuasa. Dikatakan kalau kuasanya ditegakkan, tatanya ditegakkan di surga, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kata Mazmur, itu berarti bahwa kita dijamin untuk mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Saudara mungkin berpikir, oh saya mengerti, setiap tahun juga begitu kok, hamba-hamba Tuhan pesannya. Saudara dengar, nanti kau akan alami. Amin. Ambil ini, jadi satu pesan yang khusus. Amin. Mungkin kita sudah dengar, iya sih memang Tuhan kasih kemenangan. Tuhan bicara spesial saudara. Kalau kau mengalami persoalan pribadi, percayalah. Tuhan kau bilang aku gak usah bertempur ya. Kau yang berperang ya. Yang memberikan kemenangan bagiku ya. Aku mau ambil posisi. Aku mau pegang firman. Aku mau menyembah Engkau. Dan mengucap syukur. Aku percaya kemenangan ada di pihakku. Saya percaya saudara. Itu bukan hanya sekedar slogan. Bahwa tahun 2024 adalah tahun kemenangan. Tapi itu kita akan alami. Ya, kita akan alami. Aduh benar. Kalau bukan karena Tuhan. Gak mungkin aku bisa hadapi. Terlalu besar. Saudara akan terjadi. Nah, kesaksianmu itulah yang menarik banyak orang Kedar dan Nebayot datang kepadamu. Datang kepada Tuhan lewat hidupmu. Nah Tuhan janji pesan kepada jemaat, jangan takut, jangan gentar. Aku berdaulat, aku berkuasa. Kalau tataku ditegakkan, kerajaanku berkuasa atas segala sesuatu. Kata Mazmur, jangan takut, aku yang berperang. Kau diberi kemenangan. Bukan engkau yang bertempur, tapi aku yang berperang. Sorak-sore, puji aku, sembah aku akan lakukan penghadangan. Amin, saudara. Dan biarlah kita boleh optimis di 2024 sekalipun semua dunia pesimis. Ya, sekarang saja PHK udah besar-besaran saudara. Mulai lagi terjadi PHK. Orang mulai menarik diri untuk invest karena keadaan politik yang semakin panas. Bahkan kalau menang sampai satu putaran akan terjadi chaos. Ya, itu diprediksi. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan sedang bertata. Amin. Amin saudara, gak usah takut, gak usah gentar. Walaupun musuh kita sebesar Bani Moab dan Bani Amon, betul gak? Katanya laskarnya besar sekali, lebih dari kekuatan kita. Percayalah, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Bagian kita 3 hal itu saudara. Terus ingat-ingat, aku harus punya firman. Aku terus menyembah Dia. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap. Aku terus mengucap syukur. Karena pengucapan syukur itulah yang membangkitkan iman. Tadi kan saya bilang kan, pengucapan syukur korban itu menghidupkan. Mengubah kematian. Maka itu dikatakan, cukup bagianmu kata Tuhan. Yosafat kirim imam-imam Lewi. Suruh dia nyanyi. Suruh dia bersorak. Tuhan baik. Bahwasanya kasih setia kekal selamanya. Saudara kadang-kadang saya pikir tuh orang-orang Lewi apa gak bosan apa ya. Nyanyinya cuma itu-itu. Kita bersyukur 2 jam nyanyinya ganti-ganti saudara. Dia nyanyinya itu terus. Betul gak? Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setia kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Kenapa? Karena dia ingin meyakinkan dirinya dan iman itulah yang menggerakkan Allah berperang.
Amin, saudara. Semakin kita lihat ya, kunum prediksi, semakin takut kita, saudara. Tapi semakin kita yakin Tuhan bertata. Kalau tatanya ditegakkan, kerajaannya menguasai segala sesuatu. Amin, saudara. Jadi ingat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dia berkuasa. Tenang anakku, aku sedang berkuasa, berdaulat, membawa tongkatku. Aku akan atur hidupmu. Aku akan kendalikan hidupmu. Aku akan menjadi bapamu yang baik. Tidak pernah engkau kekurangan. Amin. Amin, saudara. Ya, kita berdoa supaya sungguh kita menjadi orang-orang yang tahun 2004 akhir kita doa seperti ini, kita mengalami kemenangan dan kesetiaan. Di sepanjang jalan di tahun ini tidak ada satupun yang berhenti di tengah jalan, yang gugur, yang keluar dari barisan dan berkata, sampai di sini teman-teman, nggak ada. Sekalipun kita mungkin harus melewati lembah kekelaman, percayalah bahwa Dia yang berperang di depan kita. Amin. Maka itu saya rindu sekali deklarasi itu, ingat itu. Kalau kau punya masalah besar, katakan Tuhan, janjimu kan bukan aku yang bertempur. Bukan aku yang berperang. Engkau yang berperang memberikan kemenangan. Bagianku pegang firman deklarasi, menyembah Engkau, mengucap syukur. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu sekali, saudara. Mungkin saat ini kau punya masalah yang besar. Saya nggak ngerti masalahmu apa. Ya, mungkin di pelayanan, mungkin hal-hal yang pribadi gitu ya. Masih banyak yang ke belakang. Saudara, kalau gitu kita anggap sebagai Goliat atau sebagai tembok yang besar, imajinasikan dan mulai kau imajinasi Yosafat yang bersorak, saudara. Ya. Dan biarlah di alam roh Tuhan yang berperang. Amin. Di 2024 ini kau yang mengalami kemenangan. Amin. Jadi saya nggak ngerti Jason mungkin punya problem yang besar. Ya apa? Saya nggak ngerti persoalan yang paling besar atas hidupmu saat ini apa. Mungkin pelayanan, mungkin apa. Tapi posisikan dirimu seperti pada waktu Yosafat berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon. Amin. Ya, letakkan posisimu. Bayangkan itu semua musuh-musuhmu. Masalah yang besar, apa itu pekerjaan, ekonomi atau apa. Dan mulai bersorak. Amin. Mulai deklarasi, mulai memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan berperang. Dan Tuhan katakan Yosafat mengalami kemenangan berkali lipat. Karena jarahannya sampai 3 hari dia ambil gak selesai-selesai. Artinya kalau Tuhan memberikan kemenangan gak kaleng-kaleng, saudara. Kita mengalami jarahan yang berlimpah-limpah. Amin. Maka itu bayangkan. Saya rindu di alam roh kita mulai praktek malam hari ini. Supaya besok 2024 kita sudah menuai kemenangan demi kemenangan, saudara. Amin. Kita ambil posisi kita. Karena itu Tuhan yang firmankan ya. Apapun itu. Mungkin kita berpikir begini. Ya mungkin ini. Mbak Kensi, apakah saya terus mau sampai tua saya harus jualan Yakult? Itu masalah besar. Betul gak, saudara? Ya kan? Gak mungkin kan dengan fisik dia. Betul gak? Ya kan? Apakah itu masalah besar? Apakah saya harus begini? Oh, itu masalah besar tuh Bani Moab, Bani Amon. Ya. Yang terus menerus ya. Nah itu ya kita dengarlah Tuhan. Ya. Pastilah ada kemenangan. Ada di balik semua itu. Ya. Saya nggak ngerti persoalan saudara apa. Kalau itu mungkin mengganjal, mengini. Apa sih? Kita mau supaya Bani Moab dan Amon itu berhadapan, hancur dia. Dan kemenangan terjadi. Penjarahan 3 kali lipat kita alami. Amin. Ya,
Kita doain. Terima kasih.